Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah Seiko SRP 691J1. Kali ini sebenarnya ini bukan review, tapi lagi mau sekedar sharing pengalaman selama 3 tahun menggunakan jam ini. Yang hampir saya pakai hampir setiap hari lah. Nah, karena selama 2 tahun lebih, ya saya memang cuma punya satu jam ini aja. Ini adalah jam mekanik, otomatis, dengan kaliber 4R36 dari Seiko yang udah dilengkapi dengan manual winding dan juga hacking. Movement ini mendukung complication tanggal dan juga hari. Diameternya 39,2 mm dengan ketebalan hanya 11,3 mm. Nah, di sini nggak ada luminosnya karena memang Seiko itu ya lumayan jarang ya menyematkan luminosnya di seri Presage. Ya karena emang seri lini ini memang lebih memang lini dressinya Seiko lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kacanya juga sudah safir dan jika diperhatikan di sini, ya memang tidak ditemukan adanya baret pada kristal. Walaupun sudah dipakai hampir setiap hari selama 3 tahun. Di sini untuk crown-nya sendiri masih standar, belum screw down crown. Jadi untuk manual hand winding bisa langsung memutar crown tanpa di-unscrew dulu. Nah, walaupun begitu, kemampuan water resistance-nya itu sudah 100 meter. Jadi, ya saya rasa sih ini udah lebih dari cukup untuk aktivitas sehari-hari. Misal nggak sengaja kecemplung air, kehujanan, atau ya sekedar basah saat cuci tangan. Udah cukup banget emang, karena memang jam ini bukan didesain untuk olahraga air, seperti jam-jam diving lainnya. Untuk backcase-nya, ini sudah screw down backcase dan sudah exhibition, jadi sedikit mengintip itu bisa bagaimana movement dari jam tangan ini. Oke, terus gimana pengalamannya selama 3 tahun dipakai sehari-hari? Nah, sebagai informasi dulu, mungkin ya jam ini udah sering banget kepentok pintu atau meja, dan kalau pas naik angkutan umum dan penuh, ya udah bisa kena tiang pegangan, kebentur tas orang, dan ya banyak hal lain lah. Jadi jelas ya, karena jam ini nggak saya manjain, bekas pemakaiannya jadinya juga udah nampak di hampir keseluruhan case stainless steel ini. Ada baret-baret dan ya beberapa bekas benturan. Yang sebenarnya ya nggak kelihatan juga sih kalau dari jauh. Tapi ya nggak ada sampai bekas dent yang sampai penyok gitu. Tapi secara overall, kalau saya bilang, ya jam ini masih oke banget sih untuk dipakai. Kristal safirnya masih jernih banget, tanpa baret. Ya kalaupun ada baret-baret di case-nya, justru malah jadi menambah karakter dari jam ini gitu. Dan baret-baret ini, ya nggak bikin jamnya jadi kelihatan kusam juga. Nah, untuk strapnya sendiri, bracelet bawahnya sebenarnya seperti ini. Dan ya, kondisinya juga udah banyak baret-baret. Tapi di sini udah saya ganti dan pakai NATO supaya lebih cocok juga buat acara-acara casual. Jadi buat teman-teman yang lagi cari everyday watch, jam yang dipakai hampir setiap hari, nah supaya jamnya awet, nah beberapa saran saya kalau misalkan mau cari jam, nah yang pertama, itu cari yang water resistance-nya udah minimal 100 meter. Ya kecuali mau beli jam yang super dressy yang ya emang dipakai buat acara penting aja. Yang kedua, cari yang kacanya atau kristalnya itu udah safir. Jadinya bakal lebih tahan terhadap goresan. Yang ketiga, cari yang build quality-nya itu solid. Yang nggak terlihat ringkih lah minimal. Ya paling 3 itu dulu ya dari saya. Nanti mungkin tambahannya saya bahas di video-video yang lain. Nah sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalkan kalian suka sama jam, terus nggak memenuhi syarat itu. Dan terus dibeli. Karena kan ya pasti ada alasannya kan kalian suka. Entah karena modelnya, fiturnya, atau mungkin ya faktor harga, atau ya apapun itu. Saya sendiri sih ya ada juga jam saya nggak memenuhi fitur itu. Entah karena lagi pengen ngejar fitur lain, atau ya ngejar modelnya. Tapi untuk everyday watch yang dipakai hampir tiap hari, kayaknya sih mesti ada sih 3 fitur itu. Ya, sekedar saran aja. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.